Halo semuanya, balik lagi di channel Kurs Milenial bersama gue Dava. Gue Rinov. Oke, jadi kali ini pada momen ini segmen ini kita mau bahas apa nih, Nov? Oke, pada segmen diskurs kali ini kita mau ngelanjutin yang kemarin nih, teman-teman. Jadi penurunan dari pembahasan kemarin. Kalau teman-teman kemarin ingat, kita bahas gaya berpakaian hypebeast. Oke, ya. Dan sekarang apa? Kita mau bahas apa? Kita mau bahas lebih ke ini ya, teman-teman. Kita mau bahas soal sebenarnya brand itu apa sih buat kita? Brand itu apa sih buat kita? Karena kan kita bicara kemarin soal hypebeast pasti bersangkutan dengan brand-brand di dalamnya kan. Oh iya. Iya nggak sih? Setuju. Nah, sekarang kita mau bermeaning apa sih brand ini di dalam hidup lo atau buat diri lo sendiri? Buat diri lo sendiri gitu, oke. Mungkin kita bisa buka dari diskusi sebenarnya brand itu diciptain buat apa ya, teman-teman? Kayak gini, Dev. Kalau menurut lo, brand itu diciptain buat apa, Dev? Brand itu diciptain untuk menurut gue ya, Nov, brand itu diciptain sesuatu yang diciptakan untuk model sih. Untuk model ya, untuk nilai jual. Iya, model, nilai jual. Terus di balik itu tapi juga ada brand ada tujuan untuk jadi pembeda. Pastinya. Ya, kan? Antara brand A dengan brand B pasti kan ada perbedaan. Benar-benar banget. Mungkin gue coba buat kita lihat dulu, kita flashback ke belakang. Kalau dilihat dari brand-brand itu kan tercipta, mereka tuh nyiptain beda model kan rata-rata. Atau gaya berpakaian itu kan menurut gue tiap dekade atau tiap tahun itu berubah. Kayak misalnya kan kita bahas kemarin gaya berpakaian hypebeast. Kalau lo tahu sebelumnya ada juga gaya Harajuku. Oke. Tahu nggak Harajuku? Rambutnya begini-begini ya. Iya kan? Gini. Yang kayak jadi kayak begini Harajuku. Meteor Garden. Tahu dia. Tommy bisa jadi kayak Tommy bisa gue. Bukan Tommy Gun. Bukan Tommy Gun. Tommy Gun mah biasa gue main Dav itu kan di HP. Nah, Tommy saya gimana? Lanjut Dav. Gaya gue biar Harajuku dulu kalian apa? Oke, silakan. Gue gaya udah gaya apa? Udah lancip nih. Ada pepaya. Ini pang Dav kalau ini. Oh, ini pang. Sorry. Ini pang. Jangan. Gimana? Oke, jadi dari ada Harajuku juga. Terus brand itu banyak banget, Nov. Kayak ada high end juga. Oke. Terus ada hype street juga. Oke. Nah, itu menurut gua mereka itu menciptakan sesuatu yang memang tergantung karakteristik mereka juga yang ingin nyiptakan. Iya, tergantung. Setuju gak sih? Setuju. Dan itu kan juga lo milih kan brand pasti. Iya, setuju banget. Sama. Karena setiap brand kan punya khasnya masing-masing, dan mungkin khas itu dari orang yang membuat, orang yang invent. Gue juga yakin soalnya teman-teman di rumah ini memilih brand sesuai juga dengan kesukaan mereka sih, karakteristik mereka. Pastinya sih Dav, itu kan karena teman-teman beli sesuatu di brand ini nih ada kaos yang bagus pasti kita beli gitu. Tapi itu semua kan tergantung selera. Iya, benar. Teman-teman ya, ada yang suka warna yang terang. Nah, kadang ada brand yang berwarna banget, tapi ada yang stay di gelap-gelap aja. Simple aja gitu. Benar. Nah, oke, lanjut lagi nih teman-teman. Kalau brand itu kan selain buat ningkatin apa ya, value. Wah, ini gaya apa nih kira-kira nih? Ini gaya apa? Gaya hujanan. Urban. Urban GTA ya, iya kan? Kayak urban. Nah, balik lagi deh teman-teman. Kalau brand itu selain di dalamnya ada value yang bisa ningkatin nilai suatu barang, entah dari segi harga atau dari segi apa ya, jual, ekspresi orang-orang di luar sana yang melihat, itu kan kalau udah ada di badan teman-teman pasti kan secara tidak langsung value teman-teman meningkat juga di situ ya kan. Tapi juga tergantung ini juga loh, Nov, tergantung menurut gua apa ya namanya, bukan apa job mereka, apa disebutnya, Nov? Oh, mungkin disesuaikan dengan lingkungan yang lagi mereka dulu. Oke, iya, ya. Atau community. Nah, komunitas. Iya. Kayak misalnya gue taruh contoh, misalnya seorang bos, itu kan pasti style bajunya tuh, gaya berpakaiannya tuh kayak pakai jas formal. Kalau ketemu lagi sesama bos gitu ya. Bener banget. Nah, tapi gimana kalau misalkan seorang bos, Dev, dia cara berpakaiannya simple aja gitu, kaosan polos, di tengah orang-orang berjas, sama-sama bos semua. Contohnya gini, ini mungkin kita bisa kasih contoh ya, Dev, ke teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu Mark Zuckerberg, dia tuh pendiri apa tuh? Pendiri FB yang dulu sering kita main. FB dia bukan Friendster. Itu dari zaman kapan ya? Bukan Friendster. Itu masih ada tuh wall ininya di bawah. Yahoo Messenger ya. MSN. Oke, balik lagi ke topik MSN. Soal Mark Zuckerberg tadi, dia sering banget terlihat berpakaian
simple. Nah, Boleh gue kasih pendapat? silakan. Menurut gue mungkin dia nggak mau ngabisin banyak waktu saat dia berdandan. Setuju Yang banget. penting dia udah good looking, dia mandi, Setuju ya, banget. dia gua. pakai Nah, parfum. Ya, dia udah pakai parfum, ya Nah, proper asalkan bos nggak coklat. juga. Tapi tetap bos juga, Iya, iya kan? Dan itu gue setuju banget teman-teman sama pendapat Dava. Jadi ketika Mark Zuckerberg berdandan simple setiap harinya, itu mungkin dia karena tidak mau menghabiskan banyak waktunya. Gue pengen nanya juga Danov ke teman-teman. Menurut teman-teman nih salah nggak sih kalau Mark Zuckerberg ya dia pakai gaya yang simpel padahal dia tuh bos atau dia tuh orang yang dilihat Oke, ya. sebagai apa ya Nov? Sebagai ini nih public figure. Iya, public figure. Nama banget. Ini kan? bawa Facebook Bawa dan Facebook. lain-lain Dia lah ya. invent Facebook. Salah nggak sih sebenarnya kalau dia dandan simpel? Kalau menurut gue nggak salah. Teman-teman nanti bisa komen ya, Mungkin nanti itu buat dijawab. nanti untuk jawaban teman-teman bisa komen di bawah. Jatuh Dev. Dia juga pakai brand nih. Ini pakai brand juga Tukar nih. aja ya posisinya. Kita tukar di sini. Apa nih brandnya? Oh ini Nike nih teman-teman ternyata. Nah, tadi sampai ke Mark Zuckerberg. Gue ngelanjutin. Coba teman-teman bayangin seorang Mark Zuckerberg kesehariannya dia pakai baju barong. terlepas dia Atau gambar rasta. terlepas dia lagi datang ke konferensi Ternyata di reggae. Bali atau dia sedang ada di komunitas reggae. Tapi kesehariannya aja Dev, apa ternyata Mark Zuckerberg reggae? Karena kita nggak tahu. Iya. Tapi Menurut gua nggak reggae karena rambutnya pendek. pendek kan. Reggae identik sama yang Iya, gimbal oke iya, gitu. benar, benar. Oke, gimana menurut teman-teman kalau begitu? Nah, menurut lu Dev, apa pandangan lo ketika seorang Mark Zuckerberg yang biasanya dia pakai baju simple tapi tiba-tiba pakai baju yang wow, stunning banget berwarna baju barong yang atau baju rasta. Gimana Dev menurut lo? Coba. Menurut gua mungkin dia suka. Bisa jadi dia tiba-tiba suka. Biasanya tiba-tiba suka. Atau enggak, ya mungkin dia emang ingin berpakaian itu aja mungkin. ingin berpakaian itu Iya aja. kan? Dia ngasih teman-teman, menurut teman-teman gimana coba? Oke. Nah, tapi kalau dari gue deh, gue dari ngerasa lu. kayaknya ini bukan dia banget gitu. Teman-teman pasti Oke, sering kan ngeliat, iya. orang-orang yang berpakaian tiba-tiba berubah dari gaya berpakaiannya. Itu kayak Ada aduh, bukan dia hal banget. kecil, Nov. Gue kasih tau ke teman-teman juga. Pernah nggak sih kalian teman-temannya punya temen yang kayak sering banget pakai jaket atau hoodie dan tiba-tiba mereka nggak pakai jaket sama hoodie itu dan Iya. pasti kalian nanya kayak mana jaket lu? Nah, itu Iya. kan siul banget kadang di sini. Itu salah satu contoh. Dicuci pada Gimana? jaket. Padahal dicuci, tapi kok ditanyain gitu. Ya kayak bukan lu, gue kalau pakai jaket kan sering banget ya kita ngalamin kayak gitu. Bener-bener banget. Itu kan kita bicara soal masalah berpakaian. Terus ada lagi Dev nih, mungkin teman-teman juga sering ngelihat ada orang yang cepatnya pakai baju gelap-gelap, tiba-tiba pakai baju kuning terang gitu Dev. Oke. Kayak, wah ini terang banget loh ini kayak bukan lu. Iya, bisa jadi juga luntur kena kuah kari. Iya. Atau enggak sorry, wah kali mungkin dia lagi. Oke, lanjut. Karinya kritikal tapi. Kritikal dong. Oke. Gini, teman-teman. Itu soal gaya berpakaian, Dev. Tapi gimana soal brand? Itu tadi kita menggambarkan identitas ya. Entah dia seorang yang suka pakai baju gelap, Oke. atau pakai baju terang. Nah itu Nov, balik lagi menurut gue terkadang tuh manusia itu memilih brand sesuai karakteristiknya mereka sih. Nah, sesuai diri mereka Sesuai kan? dirinya mereka, taste-nya mereka Taste juga. mereka. Jadi itu yang bakal Gitu sih. ngebangun identitas Diri mereka sendiri. Betul banget. Nov. Dan itu soal cara berpakaian. Kita coba aplikasiin konsep itu teman-teman ke brand. Oke. Kita ambil contoh. Tim Nike apa tim Adidas? Lu Dev. Wah, Gua mau kalau nanya udah nih. Gimana Gimana nih? Teman-teman juga pasti Oke, ada dong teman-teman yang punya suka tim Adidas atau sendiri Nike, kan, bener kan? entah tim New Balance, tim Mizuno, Iya, tim Reebok, iya. tim Kappa. Gue juga suka nih Balance, tapi buat saat ini Lu gue tim paling suka Adidas? Adidas dan gue punya alasannya kenapa. Oke, lu tim Adidas. Kalau gue tim Nike. Coba, Oke. gue pengen tahu Dev. Alasan lu, kasih tahu ke teman-teman. Kenapa lu suka Menurut banget sama Adidas? ya oke, menurut gue kenapa gue suka sama Adidas Nov? Karena Adidas itu nyaman dipakai. Gue fokus Oke, di sepatu ya. fokusnya ya kita. Oke, Karena sepatu. dia punya teknologi kayak misalnya Ultra Boost dan Oke. itu nyaman banget di kaki dan itu enteng. Oke. Gue mau nanya, lu bisa memilih sepatu Adidas dari experience lu atau lu dari ngeliat orang lain? Tentunya pertama gue ngeliat dari orang lain Nov. Oke. Nah setelah dari situ banyak yang make nih. Terus gue akhirnya coba buat make. Oke. Dan ternyata enak Nov. Karena gue dulu tim Nike. Oh, lu dulu tim Nike. Tim dan Nike. Sekarang pindah ke tim Adidas. Oh, berarti di sini ada
adanya peran dari trendsetter dan trend follower ya. Di sini kan kalau trendsetter mereka yang bawa style tersebut ya. Lu pakai sepatu Nike Iya, gitu. bener banget. Iya kan, sedangkan kalau trend Ada follower ya, itu gue jadi ngikutin gitu kan. dan itu nggak ada yang salah keduanya karena kan Sebenarnya apa aja yang penting dialasin kaki gue dong. Karena jatuhnya kalau gue nyeker takral iya, ya. coba Gue kan nggak main bola ya kan teman-teman. itu dia bahkan pun kalau takraw sekarang takraw ada yang pakai sepatu bola. Itu sakit banget kalau lagi injek. Gue Iya, yakin. coba lu bayangin. Oke, balik lagi. Kalau gue tim Nike deh. Nah, Sini. kenapa lupa? Gue tim Nike teman-teman. Kita denger nih alasannya teman-teman. Oke, sebelum itu kita kasih tahu kita di sini berdua. Bukan break gua dan dulu. Dava, bukan break dulu. Oh, Kita enggak, kasih ya. tahu aja di sini. Gue di sini sama Dava bukan brand ambasadornya Nike atau Adidas ya. Kita hanya membahas. Ya, kalau Karena secara diri kayaknya belum ya jadi brand memang- ambasador. belum bisa juga. Oke, lanjut. Kalau gue itu suka sama Nike. Kita samain ya sepatu ya, sama-sama sepatu ya. Karena yang pertama tuh enteng. Oke. Nyaman. Nggak boleh sama dong. Oh, nggak boleh sama. Nggak boleh sama ya nggak teman-teman sesama. Sama aja bohong dong. Oke. Berarti nggak ada bedanya antara Nike dan Adidas. Jadi jadiin satu aja Nike Das. Leonidas aja dong. Nike Das. Oke, balik lagi. Adika apa enggak? Adidas Nike. Iya kan? Oke, balik lagi ke teman-teman ke topik. Gue sama Everything is nothing. itu motonya Nike, bro. Itu fotonya. Digabung. Iya. Everything is nothing. Jadi sama aja bohong. Jadi lu mau ngapain aja pun juga nggak ada hasilnya. Wah, itu kalau ada brand yang jargonnya kayak gitu, wah bro, gue nggak beli sih bro. Ya. Itu gue nggak beli. Sama-sama. Itu kayak gue harus ngapain sih kalau mau beli brand itu. Oke. Balik lagi. Apa alasan lo? Kalau alasan gue, ini nggak boleh sama ya. Kasih tau ke teman-teman. Nike itu sering buat sepatu yang warnanya tuh menurut gue keren kombinasinya. Iya. Setuju banget. Kombinasi setuju warna banget. keren. Karena Adidas pun juga kayak gitu, tapi gue berpikir kalau misalkan Nike itu kombinasi warnanya, wah oke nih. Contoh, Nike pernah ngeluarin Flyknit yang Flyknit warnanya 3 warna, tricolor ya. yang tricolor. Tricolor Iya, ya. warna. Gue sempet beli juga gara-gara memang enak buat olahraga. Enak kan buat olahraga? Iya. Oh, berarti lu berkhianat, bro. Iya, gue beri anak Udah ke tim jadi Gue trend tim follower aja Adidas. sebenarnya, Nov. Anaknya kayak BO kaget. Oh, apa-apapun jalanin aja Iya, gitu ya, jalanin trend. aja. Tapi Nyemplung. selama itu nyaman ya, Dev. Iya. Nggak ada masalah, teman-teman. Mau jadi trend follower Yang juga. penting gue nyaman. Yang penting Itu. kita nyaman, teman-teman. Oke, itu kan dari situ contoh kecil yang perbedaannya kelihatan banget. Kalau Dava yang setiap harinya pakai sepatu Adidas, tiba-tiba gue lihat dia Nike. dari atas sampai bawah nih. Oke, dari atas sampai bawah Adidas banget nih. Iya. Terus tiba-tiba gue lihat dari atas sampai bawah tiba-tiba pakai sepatu New Balance. Itu, berpakaian dengan brand New Balance. Itu kan kayak gue ngeliat, kok tiba-tiba Padahal biar gue stabil. gara-gara balance ya. Iya. Oh, kestabilan baru. Kestabilan baru. Stabil gitu. Biar gue lurus. Iya kan. Nah, tapi kalau di situ gue liat kan kayak anjir, Dev. Kok lu kayak bukan. Iya, gue ngerti banget. Kayak Fadel aja lu. Fadel kan pakai New Balance dulu, Dev. Iya, Iya kan? Iya kan? Padahal teman kita ya. Iya, pakai New Balance dulu. Dan dia jadinya old balance sebenarnya. Oh. Karena New Balance itu udah lama. bisa jadi. Karena Itu. iya. Iya, dia pakai New Balance sudah lama. Iya, jadi old balance. Nah, kita mau kasih contoh nih teman-teman. Jadi ada teman kita namanya Fadel, itu dari topi sampai kaos kaki sepatu pakainya New Balance terus. Tapi coba kita bayangin deh. Sekarang malah no balance. Jangan ada keseimbangan. Gampang jatuh, bro. Iya. Tapi Ngantukan. coba kita kasih tahu ke teman-teman. Gimana Dev menurut kita nih kalau Fadel tiba-tiba dari atas sampai bawah pakai brand Puma? Pakai brand Puma gimana menurut Dev? Menurut gue karena dia ingin futsal. Dari atas sampai bawah Dev. Kan lu tahu sih Dev kalau si Fadel nongkrong dimanapun gitu Dev, dia pakai New Balance. Jongkok. Ada. Enggak jongkok juga. Oh, enggak. Duduk. Sebenarnya nongki warung pakai New Balance keras menurut gue Iya sih. sih. Gue bisa nongki warung sama sendalan aja. Iya, mending atau enggak nyeker. Coba Dev, gimana Dev menurut tuh seorang Fadel yang biasanya dikenal dengan atas sampai bawah tuh dia pakai New Balance, tiba-tiba pakai Puma, gimana Dev menurut tuh? Kalau menurut gue kayak Pengkhianat dia aja. sih. Kayak, anjir itu bukan Bukan dia, ya? itu bukan dia. Jadi kayak bukan dia. Setuju. Itu bukan dia, iya kan? Nah, ini masalah brand teman-teman yang tadi kita mau Tapi coba. bentar Nov, tentunya teman kita, sahabat kita Fadel itu memilih brand tersebut karena dia nyaman. Pasti Karena sih. gue sempet juga
punya New Balance dan memang nyaman. Emang nyaman ya. Tapi tiba-tiba dia pakai brand lain kan kita kayak yang tadi kita bilang Dev. Iya. Kita pasti ngira teman-teman kayak wah kok kayak bukan lu Del gitu kan. Itu contoh kecil ya teman-teman, tapi itu dua konsep tadi itu ngegambarin kalau diri kita itu bisa dibangun yang pertama dari gaya berpakaian dan brand yang kita pakai. Iya kan di sini. Tapi gaya berpakaian nggak menentukan brand. Nah, itu benar banget. Bener kan? Jadi gitu teman-teman. Gaya berpakaian yang tadi kayak udah dibilang Dava itu sama sekali tidak berkaitan dengan. Tapi kalau lo pakai sesuatu brand itu pasti bisa menentukan gaya berpakaian. Gaya berpakaian lo, setuju. Gua at least mau yang dari yang mahal sampai yang harganya bisa terjangkau ya Dava di sini. Nah, dan kita kasih ini ke teman-teman tuh kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini ya, dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, sekarang ini kan lagi zaman yang benar-benar modern banget nih. Apa-apa bisa masuk, dan soal fashion itu kan jadi hal yang cepat banget masuk ya. Ada fashion ini, ada fashion ini lagi, dan banyak banget trendsetter yang membawa cara berpakaian baru, baik dari cara berpakaian atau dia membawa brand baru. Itu kan banyak banget ya sekarang ya. Nah, yang mau kita sampaikan ke teman-teman dari diskusi kali ini adalah ketika teman-teman itu sudah nyaman dengan satu gaya berpakaian itu atau dengan brand yang teman-teman sukain, nggak ada salahnya ya Dev ya untuk mencoba hal baru dalam segi berpakaian, baik itu brand atau dia cara berpakaiannya gimana. Benar. Tapinya apa nih Dev? Tapi kalau menurut gua, pakailah sesuatu yang memang mencerminkan diri lo, karena kalau lo berangkat dari situ lo pasti nyaman kemana-mana juga. Nah, dan ketika teman-teman itu memilih sesuatu, ini kita ngomongin dalam konteks berpakaian ya di sini, cara berpakaian, dan pasti di dalamnya ada brand ya teman-teman. Kalau teman-teman milih sesuatu karena ada sesuatu yang menuntut teman-teman atau di lingkungan teman-teman yang tidak menjadi diri kalian juga pada akhirnya, tidak menjadi diri kalian juga pada akhirnya, di situ teman-teman hanya mengikuti aja gitu, jadi pengikut terus dan nggak ada identitas. Benar banget. Teman-teman nggak bisa manfaatkan adanya style dan brand itu jadi identitas teman-teman, padahal itu berpengaruh banget ya Dev. Sangat berpengaruh banget ya. Dan teman-teman bakal ngerasa nggak nyaman sendiri akan setiap waktu ketika ada tren baru, ada brand baru, ada cara berpakaian baru. Ketika teman-teman berusaha terus untuk fit in, pasti kan kayak wah anjir kok gue ketinggalan zaman banget ya. Jadi yang sebenarnya mau kita kasih tahu ke teman-teman nih jadilah diri teman-teman sendiri. Lagi pula kan kalian juga tahu, mau seorang bos besar dari pendiri Facebook tadi saja ya pakai baju simple gitu ya kan. Tapi yang penting kalau dia ada ke dalam acara dia bisa menyesuaikan gitu aja ya sebenarnya kan. Nggak kenikahan pakai kutam. Ya seenggaknya kalau nanti nikah kalian bisa lihat inilah apa namanya situasi dan kondisinya gitu sih. Nah, lebih dari itu yang tadi Dava bilang, jadilah diri teman-teman masing-masing. Karena dari cara berpakaian dan brand yang teman-teman pakai itu bisa nentuin siapa teman-teman. Benar banget. Oke, untuk mungkin untuk segmen kali ini itu aja. Kita tutup. Gimana Dav? Mari berkembang bersama. Terima kasih.